Bapak Dewan Juri, Bapak Dewan Hakim, Saudara Riki Abdul Aziz dan kawan-kawan mendapatkan makro nomor 3 dengan tema bahaya judi bagi generasi muda. Satu kali lagi, Bapak Dewan Juri, Bapak Dewan Hakim, Saudara Riki Abdul Aziz dan kawan-kawan mendapatkan makro nomor 3 dengan tema bahaya judi bagi generasi muda. Assalamualaikum manittaba'al huda wa rahmatullah wa barakatuh. Allah Ta'ala fi ayatil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Qul fima ismun kabirun wa manafi'u linnas wa ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. Hamba berlindung di bawah kuasa Indahmu ya dari bujukan, rayuan, godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut asma Indahmu ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang Umar dan katakanlah pada keduanya, dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Hadirin rahimahullah.
Bapak Dewan Juri, Bapak Dewan Hakim, Bapak Durasi, beserta Bapak MC yang arif dan bijaksana, semoga Allah muliakan. Tidak lupa para santriwan santriawati, mujahid wal mujahidah yang kami banggakan, semoga Allah muliakan. Amin. Dalam rangka memperingati hari besar Islam 1445 Hijriah, marilah kita gali potensi, raih prestasi untuk mencetak insan yang maju. Insya Allah pada kesempatan yang berbahagia ini kami delegasi Asrama sebuah tema yang telah ditetapkan oleh Bapak Dewan Hakim, yaitu bahaya judi untuk generasi muda. Hadirin rahimakumullah, sebelum kita mengupas lebih dalam tentang bahaya judi untuk generasi muda, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan judi. Hadirin rahimakumullah, yang dimaksud dengan judi ialah suatu pertaruhan dalam bentuk permainan atau pertandingan yang menguntungkan antara pihak yang satu dan merugikan pihak yang lain. Hadirin rahimakumullah, yang dimaksud dengan judinya ialah bukanlah permainannya, melainkan pertaruhan yang ada dalam permainan tersebut. Hadirin rahimakumullah, berbicara tentang judi bukanlah hal yang asing terdengar di telinga kita. Bahkan judi sudah mulai ataupun sudah banyak dilaksanakan oleh kalangan orang-orang terdahulu. Bahkan di zaman Rasulullah SAW, orang-orang kafir Quraisy, orang-orang jahiliyah sering melaksanakan perjudian dengan cara mereka mengundi anak panah. Barang siapa yang anak panahnya lebih tepat mengenai sasaran, maka ia akan mendapatkan terhadap taruhan dari para peserta yang baik. Hadirin rahimakumullah, sedangkan dengan seiring berjalannya zaman, masa demi masa, waktu demi waktu, zaman berubah dengan begitu cepatnya. Perjudian bukan saja hanya bisa dilakukan oleh antara orang yang bertatapan wajah, orang yang berada di tempat yang sama, melainkan pada masa saat ini perjudian bisa dilakukan melalui orang-orang yang tidak berada di tempat yang sama, melainkan berada di tempat yang berbeda, yang biasa disebut dengan permainan judi online, atau biasa kita kenal dengan permainan slot. Orang yang satu ataupun pemain yang satu dengan pemain yang lain berada di tempat yang berbeda. Bahkan kalau sekarang bermain judi bisa sambil rebahan, bisa sambil duduk, bisa sambil minum kopi dan menikmati asapnya rokok. Sedangkan pada zaman dulu ketika ingin berjudi harus datang ke tempat perjudian, tapi sekarang di rumah pun bisa melaksanakan perjudian. Sebab kenapa? Sebab seiring berjalannya teknologi, seiring berubahnya zaman yang disebut dengan era globalisasi, maka para orang-orang yang menyalahgunakan terhadap teknologi mampu membuat orang-orang tertipu daya oleh perjudian. Hadirin rahimakumullah, bahkan dari Indonesia ada salah seorang yang ahli dalam bermain judi. Bahkan dia bukan seorang pemain judi, melainkan ia adalah seorang bandar judi, dan ia bertobat kepada Allah, meninggalkan perjudian, dan ia berkata kepada orang-orang yang suka melaksanakan judi ataupun memberi wasiat ataupun memberikan pengarahan bahwasanya bandar judi itu tidak akan pernah bisa terkalahkan hanya oleh seorang pemain judi, melainkan ia yang bermain akan lebih merugi, ia akan lebih mendapatkan kerugian dari permainan judi tersebut. Hadirin rahimakumullah, lantas apa bahaya dari perjudian itu untuk generasi muda, terkhususnya untuk kita pada saat ini? Ada 4 bahaya yang akan kita dapatkan ketika kita terjerumus ke dalam perjudian. Yang pertama, seseorang akan menjadi malas. Yang kedua, seseorang akan terlahir ataupun hidup dalam keadaan miskin. Yang ketiga, seseorang akan
menghancurkan keluarganya sendiri, dan yang keempat, seseorang ataupun akan menimbulkan terhadap kekacauan. Hadirin rahimakumullah, yang pertama, bahaya berjudi untuk generasi muda ialah akan menyebabkan dirinya menjadi seorang yang pemalas. Di dalam artian ia tidak mau bekerja, ia tidak mau berkarya, seperti halnya orang-orang muda yang senang bekerja dan senang berkarya. Ia hanya menggantungkan dirinya terhadap perjudian. Ia hanya berharap ia akan mendapatkan kekayaan, ia akan mendapatkan kebahagiaan dari perjudian tersebut. Padahal sebaliknya, ketika ia melaksanakan perjudian, bukanlah kebahagiaan, bukanlah kekayaan yang akan dia dapatkan, melainkan kerugian yang akan dia dapatkan. Karena apa? Karena itu adalah hanya sebuah iming-iming dari setan belaka. Itu hanya adalah sebuah hawa nafsu yang bergebu-gebu yang ingin melaksanakan perjudian. Sehingga bukannya kebahagiaan, melainkan kerugian yang akan dia dapatkan. Dan poin yang kedua, bahaya daripada perjudian ialah ia akan menjadi orang yang miskin. Di dalam artian, kemungkinan ketika kita bermain judi, pertama kali berjudi, kemungkinan kita akan diberikan menang. Padahal ketika kita bermain judi selanjutnya, bukanlah kemenangan yang akan kita dapatkan, melainkan kekalahan yang selanjutnya yang akan kita dapatkan. Sehingga apapun yang ada pada dirinya, apapun kekayaan yang ada pada keluarganya, ia akan mampu, ia akan merelakan, ia akan mengorbankan untuk perjudian tersebut. Bahkan bukan hanya kekayaan yang ada pada dirinya, bukan hanya kekayaan yang ada pada orang tuanya, bahkan ia akan menghalalkan segala cara untuk ia tetap bisa melaksanakan perjudian. Bahkan segala hal bisa dilakukan, dimulai dari yang haram ia lakukan daripada ia tidak bisa berjudi. Ia lebih baik menghalalkan yang haram daripada ia tidak berjudi. Justru bukan kekayaan yang akan dia dapatkan, melainkan kemiskinan yang akan menimpa terhadap dirinya. Sehingga di Indonesia banyak sekali orang yang mengalami depresi gara-gara perjudian. Banyak orang yang menjadi gila, atau bahkan banyak orang yang mengalami bunuh diri atau melakukan terhadap bunuh diri akibat dari perjudian. Disebabkan karena apa? Disebabkan karena ia sudah tidak punya apa-apa, sudah tidak punya harta lagi, sudah tidak punya keluarga lagi, maka ia memilih jalan yang pintas, yaitu dengan cara melakukan bunuh diri. Hadirin rahimakumullah, lantas apa bahaya yang ketiga dari sebuah perjudian? Bahaya yang ketiga dari sebuah perjudian ialah akan menghancurkan terhadap keluarganya. Seperti halnya yang kita ketahui di Indonesia misalnya, banyak orang yang rela membunuh ayahnya, banyak orang yang rela membunuh ibunya, banyak orang yang rela membunuh keluarganya ketika ia tidak bisa terpenuhi hawa nafsunya untuk melaksanakan perjudian. Ketika orang tuanya tidak mengizinkan dia untuk melaksanakan judi, ketika orang tuanya tidak memberikan izin untuk anaknya pergi berjudi, ia rela menghabisi nyawa ayahnya, ia rela menghabisi nyawa keluarganya, ia rela menghabisi nyawa ibunya. Hanya untuk apa? Hanya untuk memenuhi nafsunya saja. Hanya untuk berangkat terhadap perjudian. Sedangkan bahaya yang keempat yang akan didapatkan oleh seseorang ketika bermain judi itu akan membuat kekacauan. Sebab kenapa? Sebab yang kalah tidak akan pernah menerima dari orang yang menang. Pemain yang kalah tidak akan pernah menerima dari kekalahannya daripada si pemenang. Makanya kemungkinan akan menimbulkan kekacauan dalam permainan judi tersebut. Hadirin rahimakumullah, lantas bagaimana cara kita meninggalkan perjudian ataupun menghindari daripada perjudian? Maka kita harus senantiasa bersama orang-orang yang senantiasa menuntutkan kita terhadap kebaikan. Kita harus senantiasa bergaul dengan orang-orang yang soleh. Supaya apa? Supaya kita termotivasi dan terberi nasihat untuk selalu melaksanakan kebaikan. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan.
Sadaqallahul Alimul Hakim. Maha benar dan maha besar Allah atas segala ilmu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum man ittaba'al huda wa rahmatullah wa barakatuh. Berterima kasih. Itulah penampilan Saudara Riki Abdul Aziz dan kawan-kawan perwakilan dari asrama B. Mungkin itulah merupakan peserta yang terakhir musyawarah Syahrul Quran